itu tidak pernah mencintaimu. Ibu berkata padaku dengan menggenggam erat tanganku. Tatapan matanya serius, sama sekali tidak tersirat sebuah kebohongan. Ibu tidak pernah berbohong kepada siapapun. Kalau Lastri tidak mencintaiku, kenapa dia menerima lamaranku, Bu? Aku bersikeras. Ya sudah, kalau kamu tidak menuruti kata-kata ibumu ini. Ibu melengos. Kesal ibu padaku yang tidak pernah mendengarkan kata-katanya. Padahal selama ini, apa yang dikatakan ibu benar-benar menjadi kenyataan. Apakah kamu tidak percaya dengan apa yang sudah diucapkan oleh ibu, Nak? Bukannya aku tidak mau menuruti kata-kata ibu, tapi ibu yang terlalu berburuk sangka terhadap menantu ibu sendiri. Aku menggenggam tangan ibu. Beberapa jurus kemudian istriku masuk ke dalam kamar sembari membawa nampan berisi sepiring buah apel yang telah dipotong-potong kecil dan segelas air putih dan obat. Perempuan itu mengulum senyum pada mertuanya yang tidak lain adalah ibuku. Aku sama sekali tidak melihat kepura-puraannya yang menghiasi wajah dan senyumnya. Ibu tersenyum meski terpaksa. Ia tidak ingin menunjukkan ketidaksukaannya pada istriku. Lalu istriku duduk di bibir ranjang sambil meletakkan nampan di atas sebuah meja kecil di sebelah tempat tidur. Kata dokter, ibu harus minum obat 3 kali sehari supaya ibu lekas sembuh, kata istriku dengan lembut. Ia membantu mengangkat kepala ibu agar bersandar pada bantal yang lebih tinggi. Dan ibu juga harus memakan buah-buahan segar. Minuman bergula harus ibu kurangi supaya kadar gula ibu tidak naik. Istriku mengambilkan gelas berisi air putih dan obat. Lalu obat tersebut ia letakkan di bibir mulut ibu. Ibu pun meminum obatnya dengan air putih yang disodorkan oleh istriku. Setelah itu, ibu kembali bersandar pada bantal. Setelah ini, ibu harus istirahat, kata istriku lagi dengan lembut. Terima kasih, Nak. Kami harus pulang dulu, Bu. Ada Mbak Tina dan Mas Hadi yang akan menjaga ibu, ucapku sambil mengambil tas. Anak-anakmu bersama siapa di rumah, Zian? Anak-anakku titipkan sama keponakan. Baiklah. Kami berdua pun pamit kepada ibu yang tampak layu. Bibirnya pucat, wajahnya sembab, tangan dan kedua kakinya bergetar macam kayu kecil yang diguncang oleh angin selatan. Ibu didiagnosa menderita hipertensi dan asam urat. Aku mencium tangan ibu dengan takzim. Begitu juga dengan istriku. Selama itu, aku sama sekali tidak melihat apa yang selama ini dikatakan oleh ibu. Justru aku melihat istriku begitu menyayangi ibuku, seperti menyayangi ibunya sendiri. Aku mengemudikan motorku dengan kecepatan sedang. Kendaraan di jalan raya berlalu lalang. Klakson mobil bersahut-sahutan. Keliningan sepeda bertalu-talu. Sepeda motor salip menyalip. Aku melaju dengan pelan. Di depanku anak-anak SMA berkendara beriringan. Namun tiba-tiba seorang pengendara motor terjatuh. Gadis itu mengerang kesakitan. Para pengendara lain hanya menjadi penonton. Teman-temannya minta tolong. Tanpa babi bu, aku langsung mengurangi kecepatan motorku, lalu berhenti di tepi jalan.
sebuah mobil melaju agak kencang dari arah selatan. Kalau tidak diberhentikan, otomatis mobil tersebut akan menabrak gadis itu. Dengan segera aku melangkah ke jalan raya dan menyetop mobil itu. "Kamu tidak apa-apa?" tanyaku pada gadis belia itu. Gadis itu meringis kesakitan. Aku melihat kakinya terluka karena tertindih oleh bodi sepeda motor metiknya. Kaca spion sebelah kanannya pecah. Gagangnya juga bengkok. Aku langsung membangkitkan sepeda motornya. Lalu gadis itu, kakinya mengeluarkan darah. Aku takut terjadi apa-apa terhadap gadis itu. Siku tangan kanannya juga berdarah. Teman-temannya datang menghambur. "Apakah kalian bisa mengantarkan Ayu ke dokter?" tanyaku pada mereka. "Bensin motor saya hampir habis, Pak," jawab salah seorang dari mereka. "Atau apakah kalian punya nomor orang dekatnya Ayu?" Mereka menggelengkan kepala. "Apakah Ayu punya nomor kakak laki-laki atau kakak perempuan?" "Ponsel saya mati sejak sebelum pulang sekolah, Pak," jawab gadis bernama Ayu itu. "Baiklah kalau begitu. Saya akan mengantarkan Ayu ke dokter dan saya meminta salah seorang dari kalian ada yang membawa motor Ayu. Ikuti saya, tugasku." Aku pun membonceng gadis itu dengan motorku ke dokter. Sedangkan salah seorang temannya membawa sepeda motor milik Ayu. "Kenapa bisa jatuh?" tanyaku di dalam perjalanan. "Kepala saya sedikit pening, Pak," jawabnya dengan lembut. "Apakah tadi kamu belum sarapan?" "Sudah." "Lalu?" "Saya juga tidak tahu, Pak." Gadis itu pun langsung mendapatkan perawatan ketika sampai di sebuah puskesmas. Kaki kanan dan tangan kanannya telah diobati dan diperban. Lalu aku mengantarkannya pulang. Ketika sampai di sebuah persimpangan, seseorang menyapaku dan juga melihat Ayu duduk di boncengan motorku. Tangan gadis itu juga berpegangan di pinggangku, meski tidak begitu erat. "Apa yang terjadi sama Ayu?" tanya ibu-ibu parubaya. "Ayu terjatuh dari sepeda motornya, Bu," aku menjawab dengan kalem. "Sampean siapa?" "Guruku di SMA, Bu." Ayu turun dengan pelan dari boncengan dengan dibantu oleh ibunya. "Oh, terima kasih banyak loh, Pak Guru." "Sama-sama, Bu." Sejak kejadian itu, gadis bernama Ayu itu begitu dekat denganku. Nilai pada mata pelajaran yang kuampu pun dia yang tertinggi. Padahal nilai mata pelajaran guru lainnya biasa-biasa saja. Sore itu, aku dikejutkan dengan kedatangan gadis itu. Di ruang tamu, aku menemuinya dengan ditemani oleh istriku. Dia bilang bahwa dirinya tidak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan cita-citanya. "Apakah kamu sudah mencoba melamar dengan menjadi karyawan toko?" aku bertanya. "Sudah, Pak. Tapi Bapak tahu sendiri bukan, kalau gaji yang diterima dari menjadi pegawai toko tidak seberapa," jawabnya. "Kenapa kamu tidak mencoba melamar di bank?" "Saya tidak ingin melepas hijab saya dan menukarnya dengan karir. Aku tahu kalau selama ini Ayu memang pandai mata pelajaran akuntansi. Dia bisa saja diterima bekerja di sebuah bank swasta atau negeri di kota ini. Namun, jika dia bekerja di bank, maka dia harus melepaskan hijabnya."
dia harus berpakaian seksi. Kenapa Mas tidak terima Ayu sebagai asisten penulis saja? Ujar istriku dengan kalem. Rupanya dia tidak tega melihat gadis itu jika akhirnya menjadi pegawai bank dan melepas hijabnya. Serius kamu? Aku masih tidak percaya. Istriku mengangguk. Serius. Jadi begini Yu, bagaimana jika kamu bekerja sama saya dengan menjadi asisten saya? Kalau saya lagi menulis, tugas saya apa Pak? Tugas kamu adalah menulis cerita yang saya rekam dengan menggunakan Walkman. Nanti kamu akan saya pinjami laptop atau komputer. Setelah selesai akan saya gaji. Bagaimana? Aku menjelaskan dengan detail. Gadis itu masih tidak percaya. Sungguh Pak? Iya, sungguh. Aku mengangguk. Istriku tersenyum. Gadis itu juga tersenyum. Sejak itu, Ayu kuangkat sebagai asistenku. Setiap hari Senin sampai Kamis, dia datang ke rumahku dan menulis cerita yang telah kurekam dengan Walkman. Dia sangat menikmati pekerjaannya. Jika selesai menulis, terkadang dia bermain dengan kedua anakku, dan anakku ternyata menyukai Ayu. Beberapa hari kemudian, ibuku datang ke rumah kami. Pada saat itu, ibu melihat putriku sedang bermain dengan Ayu. Siapa gadis itu? Tanya ibu. Asistenku Bu. Dulu dia muridku di SMA. Dulu aku juga pernah menolongnya saat dia terjatuh dari motornya. Dan aku juga yang membawanya ke dokter. Cantik, ibu berkomentar. Ibu melihat kalau kedua anakku menyukai gadis itu. Sama seperti gadis itu yang juga menyukai kamu. Ah, ibu ngomong apa? Ucapan ibu tidak pernah meleset, Zen. Aku dan Ayu membawa istriku ke rumah sakit. Istriku tidak sadarkan diri sehingga harus dirawat ke UGD. Selama beberapa jam kami menunggu istriku di luar ruangan. Ketika dokter yang menangani istriku keluar, aku langsung menghambur. Istri bapak menderita kanker rahim stadium akhir. Aku langsung terpukul. Kenapa selama ini istriku tidak pernah bercerita soal penyakit yang dia derita? Kenapa keluarganya juga diam dan menutupi hal ini? Kenapa? Mas, menikahlah dengan Ayu, kata istriku dengan nada lemah. Matanya sayu, senyumannya juga layu. Aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun selain dengan kamu. Menikahlah Mas, aku yakin jika kamu menikah dengannya, kamu pasti bahagia. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Aku sudah tahu Mas. Dulu, waktu kamu masih mengajar di SMA, kamu pernah menolong Ayu saat itu terjatuh dari sepeda motornya. Ia terluka. Lalu kamu mengantarnya ke dokter agar dia segera mendapatkan pertolongan. Sebenarnya kamu takut akan dosa karena merasa mengkhianati pernikahan kita. Namun, karena demi kemanusiaan, kamu melakukannya. Sejak kejadian itu, Ayu jatuh cinta kepadamu. Begitu juga kamu. Selama Ayu bekerja di rumah, dia selalu perhatian sama kamu. Aku yakin kalau cintanya begitu tulus kepadamu, dia juga begitu dekat dengan anak-anak.
Menikahlah dengan orang yang kamu cinta, dan dia juga mencintaimu. Lalu istriku memanggil Ayu. Dengan berurai air mata, istriku meminta Ayu supaya menikah denganku. Gadis itu menangis. Apakah kamu mencintai suamiku? Jika kamu mencintainya, cintailah dia dengan sepenuh jiwa. Rawatlah dia dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa Mbak sampai melakukan ini? Tanya Ayu sambil menangis. Bukankah Mbak selama ini bahagia berumah tangga dengan Pak Zen? Selama ini rumah tangga kami tidak pernah bahagia. Selama 6 tahun hidup bersama, aku belum bisa mencintai suamiku dengan sepenuh jiwa dan ragaku. Sebab aku menerima lamaran suamiku lantaran keluargaku ingin menutupi kisah kelam yang pernah menimpaku, kata istriku sambil berurai air mata. Menikahlah